bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. A few minutes later. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Tramawati dengan NPM 022724111182. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang praktik perbankan syariah di Indonesia, tantangan serta peluangnya. A few minutes later. Praktik perbankan syariah di Indonesia menerapkan prinsip-prinsip syariah Islam untuk menghindari riba atau bunga dan kegiatan yang diharamkan. Bank syariah menggunakan akad seperti mudharabah bagi hasil murabaha jual beli dengan margin keuntungan, musyarakah kerjasama, dan ijarah sewa. Sistemnya adalah perbankan ganda, dua banking system, di mana bank syariah beroperasi berdampingan dengan bank konvensional, didukung oleh kerangka hukum yang kuat, seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Tantangan praktik perbankan syariah di Indonesia meliputi kurangnya literasi dan kesadaran masyarakat, minimnya sumber daya manusia syariah yang kompeten, serta persepsi bahwa tidak ada perbedaan signifikan dengan bank konvensional. Tantangannya termasuk efisiensi operasional yang lebih rendah, diversifikasikan produk yang terbatas, serta kesulitan dalam menghadapi persaingan di era digital yang penuh dengan risiko siber dan perlindungan data nasabah. A few moments later. Nah, peluang perbankan syariah di Indonesia sangat besar karena didukung oleh potensi pasar muslim yang besar, pertumbuhan ekonomi yang kuat, dan dukungan regulasi dari pemerintah. Selain itu, perkembangan teknologi digital dan fintech syariah membuka peluang baru untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan inovasi produk yang sesuai kebutuhan masyarakat modern. Nah, yang pertama, potensi pasar dan pertumbuhan ekonomi. Populasi muslim yang besar. Indonesia memiliki populasi muslim terbesar di dunia, menciptakan pasar potensial yang luas untuk produk dan layanan perbankan syariah. Pertumbuhan ekonomi yang kuat dan stabil memberikan ruang bagi perbankan syariah untuk berkembang, termasuk dalam menghadapi persaingan di masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA. Nah, yang kedua, dukungan pemerintah dan regulasi. Dukungan legislatif. Pemerintah memberikan dukungan melalui regulasi yang kuat seperti Undang-Undang Perbankan Syariah yang menciptakan iklim kondusif bagi pertumbuhan sektor ini. Roadmap pengembangan. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK telah merilis roadmap pengembangan perbankan syariah 2023 sampai 2027 untuk mewujudkan perbankan syariah yang sehat, efisien, dan berdaya saing. Yang ketiga, perkembangan teknologi dan fintech. Adaptasi digital. Teknologi digital memungkinkan perbankan syariah untuk meningkatkan efisiensi operasional dan menjangkau pasar yang lebih luas. Inovasi produk, teknologi finansial atau fintech syariah
memungkinkan perkembangan produk keuangan yang inovatif, lebih mudah diakses, dan terjangkau bagi masyarakat. Peningkatan promosi. Era digital menjadi kesempatan emas untuk mempromosikan produk syariah dengan cepat dan efektif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat. Yang keempat, permintaan pasar dan inovasi produk. Permintaan akan alternatif keuangan. Krisis ekonomi global mendorong masyarakat untuk mencari alternatif keuangan yang lebih stabil dan sesuai prinsip Islam. Kebutuhan produk inovatif, perbankan syariah perlu terus mengembangkan produk yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan modern untuk bersaing secara efektif. Yang kelima, dampak sosial dan ekonomi. Lembaga keuangan sosial, Bank Syariah memiliki potensi untuk berfungsi sebagai lembaga keuangan sosial yang menyalurkan dana untuk kemaslahatan umat, sehingga menciptakan sentimen positif. Kontribusi pembangunan nasional, perbankan syariah diharapkan dapat berkontribusi pada pembangunan nasional melalui prinsip bisnis yang sehat. Nah, aspek praktik perbankan syariah meliputi aspek moral dan sosial yang berorientasi pada keadilan dan kesejahteraan. Aspek regulasi yang mengacu pada prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba dan gharar, serta aspek operasional yang meliputi produk, layanan, dan manajemen risiko yang sesuai dengan hukum Islam. Aspek-aspek ini didukung oleh kerangkaan hukum. Ini inovasi teknologi untuk memastikan kepatuhan syariah dan daya saingan di pasar modern. A few minutes later. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang larangan riba. Nah, larangan riba menghindari sistem bunga karena dianggap tidak adil dan menciptakan ketidakseimbangan ekonomi. Terus yang kedua yaitu gharar, ketidakpastian, mencegah praktik spekulasi dan transaksi yang mengandung unsur ketidakpastian yang merugikan. A few moments later. Bagaimana sih mereka dapat mempengaruhi ekonomi negara? Mereka dapat mempengaruhi ekonomi negara melalui berbagai faktor seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, teknologi, infrastruktur, kebijakan pemerintah, dan kondisi sosial budaya. Faktor-faktor ini dapat dikolektif membentuk kondisi ekonomi suatu negara yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan standar hidupnya. Faktor-faktor ekonomi yang mempengaruhi ekonomi negara yang pertama yaitu sumber daya alam. Ketersediaan bahan baku yang dapat dieksploitasi untuk memproduksi barang dan jasa. Yang kedua yaitu sumber daya manusia, kualitas tenaga kerja, pengetahuan, dan keterampilan masyarakat yang tersedia untuk berproduksi. Dan ketiga, teknologi dan inovasi, penerapan ilmu pengetahuan untuk meningkatkan efisiensi produk dan menciptakan barang atau jasa baru. Yang keempat itu modal, kekayaan fisik atau finansial yang tersedia untuk membiayai produk dan pembangunan. Dan yang ketiga yaitu infrastruktur, jaringan transportasi, komunikasi, dan energi yang mendukung aktivitas ekonomi. Ya, selanjutnya yaitu kebijakan pemerintah. Peran pemerintah dalam mengatur ekonomi melalui kebijakan fiskal, moneter, dan regulasi. Yang ketujuh yaitu kondisi sosial dan budaya. Sikap masyarakat terhadap kerja keras,
kewirausahaan dan konsumsi dapat mempengaruhi produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Ya, terus yang ke-8 yaitu stabilitas politik dan hukum. Kepastian hukum dan stabilitas politik menciptakan iklim yang kondusif untuk investasi. Dan yang terakhir yaitu adalah globalisasi, hubungan ekonomi internasional yang mempengaruhi perdagangan, investasi, dan aliran modal. Perbankan syariah di Indonesia dimulai pada tahun 1992 dan berdirinya Bank Syariah pertama. Sejak saat itu, industri ini mengalami pertumbuhan dan signifikan dengan semakin banyaknya bank dan lembaga keuangan yang menawarkan produk syariah. Prinsip utama dari perbankan syariah adalah larangan terhadap riba, gharar, dan maisir. Produk-produk yang ditawarkan harus sesuai dengan syariah Islam yang menekankan keadilan dan transparansi dalam setiap transaksi. Contoh produk syariah Islam mencakup berbagai jenis produk keuangan seperti simpanan, yaitu tabungan, giro, atau deposito yang menggunakan akad wadiah atau mudharabah. Yang kedua, pembiayaan, yaitu KPR, KKB, atau pembiayaan modal kerja yang menggunakan akad murabahah atau mudharabah, serta investasi seperti saham syariah, sukuk, dan reksadana syariah. Selain itu, terdapat produk lain seperti gadai syariah, rahan, layanan jasa keuangan, yaitu transfer, zakat, wakaf, dan akad ijarah sewa. Yang selanjutnya contoh produk simpanan, yaitu tabungan syariah menggunakan akad wadiah atau titipan atau mudharabah bagi hasil bisa dimiliki oleh individu. Dan selanjutnya giro syariah, simpanan yang dapat ditarik sewaktu-waktu menggunakan cek atau bilet giro, cocok untuk transaksi bisnis besar. Selanjutnya deposito syariah, simpanan berjangka yang menggunakan akad mudharabah di mana nasabah menerima bagi hasil. Selanjutnya itu produk pembiayaan kendaraan bermotor, KKB atau IB. Pembiayaan untuk pembelian kendaraan yang menggunakan akad mudharabah jual beli. Selanjutnya gadai syariah, pinjaman dana dengan jaminan barang berharga seperti emas atau kendaraan. Nasabah hanya membayar biaya penitipan, bukan bunga. Yang selanjutnya ijarah, produk sewa guna usaha yang memberikan hak pakai suatu aset seperti peralatan atau kendaraan untuk jangka waktu tertentu dengan biaya sewa tetap. Selanjutnya produk investasi. Yang pertama saham syariah. Saham dari perusahaan yang menjalankan usahanya sesuai prinsip syariah. Yang kedua, sukuk, surat berharga syariah yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah. Yang ketiga, reksadana syariah, wadah yang berhimpun dana dari investor untuk diinvestasikan ke dalam portofolio efek syariah. Selanjutnya, produk jasa keuangan. Yang pertama yaitu kartu debit syariah, menggunakan dana seperti tanpa sistem bunga. Yang kedua, layanan transfer dan remitansi, layanan pengiriman uang domestik dan internasional sesuai prinsip syariah. Yang ketiga yaitu layanan wakaf dan zakat. Bank Syariah seiring bekerja sama dalam penyaluran dana zakat dan wakaf. Salah satu tantangan terbesar dalam perbankan syariah adalah regulasi yang belum sepenuhnya mendukung
banyak kebijakan dan peraturan yang masih mengacu pada sistem konvensional yang dapat membatasi kebutuhan dan inovasi dalam industri ini. Perbankan syariah menghadapi persaingan ketat dari bank konvensional. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat tentang produk syariah dan kepercayaan yang masih rendah tentang sistem ini. Edukasi menjadi kunci untuk mengatasi masalah ini. Indonesia memiliki populasi Muslim terbesar dunia yang memberikan peluang besar bagi perbankan syariah. Dengan meningkatkannya kesadaran dan pentingnya keuangan halal, bank syariah dapat menarik lebih banyak nasabah dan memperluas pangsa pasar. Sangat penting untuk menarik minat nasabah. Produk seperti fintech, pembiayaan mikro, dan investasi berbasis syariah dapat menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat yang beragam. Teknologi memainkan peran penting dalam pengembangan perbankan syariah. Penggunaan digitalisasi dan aplikasi mobil dapat meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi layanan, serta memberikan pengalaman yang lebih baik bagi nasabah. Ketersediaan sumber daya manusia yang memahami prinsip-prinsip perbankan syariah menjadi tantangan tersendiri. Pelatihan dan pendidikan yang tepat diperlukan untuk memastikan bahwa karyawan bank dapat memberikan layanan yang sesuai dengan syariah. Perbankan syariah di Indonesia memiliki potensi yang besar, tetapi juga menghadapi berbagai tantangan. Dengan inovasi, edukasi, dan dukungan regulasi yang tepat, perbankan syariah dapat tumbuh dan memberikan kontribusi positif bagi ekonomi Indonesia.